Saya Tolong record. kasih linknya Pak Ustadz. Oke, sudah saya record. Yuk Mas Ardian. Rumuni. Ya, oke. Tes 1 2 tes. Yuk. Oh ya, sorry kepencet tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pak Ustadz yang kami hormati, alhamdulillah sudah gabung di sini. Kajian rutin kita setiap hari Kamis ba'da subuh. Setiap hari Kamis jam 5. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai sholat khusyuk ya Pak Ustadz ya. Sholat khusyuk metode 3T. Apa itu? Tumanina, tafakur, tadabur. Ya. Kita biasanya sekitar 1,5 jam Pak Ustadz. 1,5 jam. Sampai jam 6:30 lah kurang lebihnya. Baik. Karena ada yang lanjut mau kerja dan karena masih ada yang kerjanya, ada yang pensiunan juga. Siap. Ya, baiklah. Nanti biasanya pesertanya akan bertambah. Insya Allah nanti cukup banyak. Baiklah, kita akan segera mulai. Seperti kita tahu, mungkin sebelumnya semua mungkin sudah tahu bahwa sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisap itu di hari kiamat adalah sholatnya. Nah, jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Betul. Itu yang pembukaannya. Nah, selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Ustadz Ahmad Ibrahim untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita bisa hitung jumlahnya. Contoh napas kita saja yang sehari-hari diberikan Allah. Kalau saja Allah menghentikan 15 menit saja, maka seluruh pembuluh darah kita akan pecah. Dan ini diberikan secara gratis dan tidak pernah kita syukuri, kata Allah. Inilah nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, yang tentu tidak mungkin kita bisa hitung jumlahnya dan tidak mungkin kita bisa membayarnya. Kalau saja oksigen yang kita hirup itu kita bayar, berapa banyak orang yang tidak bisa hidup. Segelintir manusia yang bisa hidup, miliaran yang harus kita bayar, bahkan puluhan miliar selama hidup kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang hadir di Zoom meeting ini, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang sholat. Kenapa sholat? Karena yang paling pertama dihisab adalah sholat. Sholat kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika sholatnya bagus maka sukses dia, ketika sholatnya tidak bagus maka menderita dia atau menyesal.
Kenapa Allah jadikan sholat yang pertama? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan zakat? Padahal zakat itu sangat penting. Tetapi kenapa sholat? Karena sholat ini adalah satu sistemnya Allah. Sistem yang diberikan kepada kita untuk menjadikan kita berperilaku akhlak mulia. Tapi sholat yang bagaimana dulu yang bisa menjadikan kita berperilaku akhlak mulia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 5 jenis sholat. Nah, ini saya share filenya dulu supaya kita semua bisa lihat. Atau saya berikan ini dulu. Ini saya share filenya dulu. Ini supaya kita bisa. Nah, ini kelihatan Pak ya, Bu ya? Ya, kelihatan. Baik. Mungkin ini tidak terlalu besar bagi Bapak Ibu, tapi bisa digedein barangkali Bapak Ibu. Ini anunya mungkin bisa digedein. Apa namanya? Sorry. Ini bisa digedein sendiri ya. Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Kelihatan. Nah, baik. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 5 jenis sholat. Nah sholat ini membentuk perilaku Pak. Dia membentuk perilaku menjadi akhlak mulia. Tapi yang bagaimana sholat itu yang membentuk perilaku akhlak mulia. Nanti kita bahas. Nah di dalam Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan, maka di bawah ini ada Quran surah. Bapak Ibu bisa melihat Quran untuk melihat ini perilaku kita yang namanya akhlakina dan akhlak mulia. Saya jelaskan dulu sedikit. Sejak 700 tahun terakhir di dunia ini, inilah yang hilang nih. Apa itu akhlak? Kenapa akhlak yang paling utama? Karena Rasulullah diutus hanya untuk ini. Sebagaimana sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak yang mana? Akhlak mulia. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana perilaku Rasulullah?" Maka Aisyah menjawab bahwa perilaku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Mas, Dedek. Adalah Mas. Al-Quran. Dek. Bapak Ibu, saya mute all dulu barangkali ya. Ya, betul. Saya mute all dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan di apa namanya? Baik, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perilaku sholat itu harus membentuk perilaku menjadi perilaku akhlak mulia. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana perilaku Rasulullah?" Maka Aisyah menjawab bahwa perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini ada 60-an perilaku akhlak mulia dan 60-an perilaku akhlakina. Akhlakina itu adalah perilaku setan atau iblis. Sementara akhlak mulia itu adalah perilaku para nabi, para rasul, malaikat. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang harus kita sifati, harus menjadikan diri kita. Sholat itulah inti daripada perilaku itu. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surah Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari keji dan mungkar. Nah itu Bapak. Jadi kalau dia mencegah kita dari keji dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat itu seperti vaksin. Vaksin kalau anak-anak itu misalnya supaya tercegah dari polio, dikasih vaksin polio supaya dia tidak polio. Tapi kalau ternyata dia polio atau dia misalnya cacar, kalau dikasih vaksin cacar, maka berarti vaksinnya yang tidak beres. Sama dengan sholat itu. Kalau dia masih keji dan mungkar, dia sholat, tapi masih keji dan mungkar, berarti sholatnya ada yang tidak beres.
perlu dibereskan. Makanya sholat itu yang paling pertama dihisap, karena dia berkaitan dengan perilaku. Karena dia menimbulkan perilaku akhlak mulia tadi. Nah, maka kita membahas ini tentang sholat khusyuk. Apa dasarnya? Ini bukunya, ada bukunya. Kalau Bapak Ibu mau bukunya bisa menghubungi saya, nanti bisa dikirimkan. Kemudian apa legalitas daripada dasar kita membicarakan ini? Jangan sampai ini dianggap, oh ini ilmu baru, ini ilmu begini. Bukan ilmu baru, metodenya doang yang baru. Ilmunya sejak Rasulullah sudah ada, bahkan sejak para nabi dahulu sudah ada. Maka kita legalkan. Oleh Pak Lukman Hakim ini dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi sebelum diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat umum, bahkan di dunia ini, maka dimintakan dulu rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000. Nah, 2000 itu Majelis Ulama masih bersatu. Jadi rekomendasi ini masih paten. Kalau sekarang kan pecah-pecah tuh. Sehingga ada bertanya biasanya, ulama yang mana? Kalau ini masih dulu 2000 masih bersatu semua. Jadi ini masih paten. Kemudian ini pernah dilakukan Kongres Umat Islam tentang keindahan Islam, di situ juga dibahas tentang ini 2005. Kemudian di Majelis Ulama Sulawesi Selatan sudah dikaji juga. Kemudian dibuatkan hak cipta di Menkumham tentang buku ini dan pedomannya. Supaya apa? Supaya jangan nanti dianggap ini ilegal atau sesat. Sehingga kita perlu berikan kepada para ulama untuk mengkaji dulu. Ternyata ini sudah dilakukan pada para ulama-ulama terdahulu, tetapi dalam metode mengajarkannya sangat kuat. Harus masuk tarekat, harus masuk ini, sehingga orang malas belajarnya. Dirumuskanlah oleh Pak Lukman Hakim. Sama dengan metode mengaji. Dulu metode mengaji kita konvensional, tradisional. Akhirnya ditemukanlah metode Iqra. Sekarang ada metode Al-Barqi, metode Kaisa, dan metode yang lain-lain. Itu metode. Tetapi prinsipnya sama. Hakikatnya sama. Bahwa ujungnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Ini saya jelaskan dulu supaya tidak salah. Ini. Seberapapun banyaknya gelar Anda dalam bidang agama. Baik Anda profesor, doktor, MA, dan sebagainya. Akhirnya yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari hanya tinggal dua saja, yaitu apa? Sholat yang khusyuk dan akhlak mulia. Kenapa sholat yang khusyuk? Karena sholat kita lakukan sehari-hari, Bapak Ibu. Minimal 5 kali sehari semalam. Begitu. Subuh tadi, kemudian duhur nanti, asar, maghrib, isya. 5 kali minimal. Nah, karena dilakukan sehari-hari, dia menjadi satu karakter dalam kehidupan kita. Makanya sholat itu membentuk karakter nantinya. Karakter apa? Akhlak mulia. Nah, makanya dia akan menimbulkan akhlak mulia. Ini adalah perlakuannya sehari-hari dan akhlak mulia ini adalah penerapannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak melihat Rasulullah, tapi para ulama kita terdahulu melihat Rasulullah sholat. Itulah yang dia tuliskan dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab. Nah, apa yang ditiru dari sholatnya Rasulullah? Pertama, gerakan badannya. Kita sama pasti. Takbir sama. Kemudian kita ruku, sujud sama semua. Duduk sama semua. Yang diucapkan sama, apa itu? Al-Fatihah. Kemudian surah-surah setelah Al-Fatihah. Kemudian bacaan-bacaan lainnya sama. Kalaupun ada beda-beda sedikit saja. Tidak jauh, tapi esensinya sama. Kemudian yang difikirkan apakah sama? Ini yang tidak sama. Antara yang Rasulullah fikirkan dengan kita berbeda. Kalau Rasulullah yang difikirkan adalah tentu pemahaman tentang Quran itu. Sementara kita yang difikirkan adalah dunia saat sholat itu. Makanya lari jauh. Makanya tidak bisa membentuk akhlak mulia. Kemudian yang dihayati, yang dijiwai. Rasulullah saat sholat itu sangat menjiwai, sangat menghayati.
Sementara kita ketika sholat itu, pikiran kita, perasaan kita itu lari kemana-mana. Begitu. Jadi ini yang lari Bapak Ibu. Kemudian ini kita lihat apa yang dipikirkan dan dijiwai Rasulullah saat sholat. Nah, dipastikan pikirannya bekerja memahami benar yang diucapkan. Jadi apa yang diucapkan dari murid Rasulullah ketika sholat berupa ayat-ayat suci Al-Quran, itu dia pahami betul artinya. Dia pahami betul maknanya. Bukan sekedar dia baca Arabnya. Nah, kita kebanyakan hanya baca Arabnya. Kalau ditanya mayoritas kepada kita, mayoritas di Indonesia, artinya Al-Fatihah hafal? Tidak. Hafal Al-Fatihahnya, tapi Arabnya doang. Tetapi kalau ditanya artinya, mayoritas itu tidak mengerti, tidak tahu artinya, apalagi maknanya. Seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian dipastikan jiwanya bekerja menghayati benar yang diucapkan. Dia betul-betul meresapi. Apa yang dia baca itu dia hayati betul, dia jiwai betul. Nah kita apa yang dibacakan, dibaca lain, gerakannya lain, pikirannya lain. Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Dipastikan pikirannya, jiwanya, dan gerakan badannya dilakukan dengan tenang, tumaknina. Nah kita sifatnya buru-buru. Salatnya 4 rakaat 2 menit. Atau salat sunnahnya 1 menit lebih. Saya juga biasa heran. Ketika saya masuk masjid, waktu untuk qomat itu tinggal 1 menit. Orang masih sholat sunat. Apa yang dibaca? Sifatnya terburu-buru. Persiapan untuk sholatnya tidak ada. Jadi pikiran dan jiwa saat sholat adalah wilayah khusyuk. Jadi pikiran kita itu, jiwa kita. Pikiran itu adalah bagian daripada jiwa. Nanti saya jelaskan. Itu adalah wilayah khusyuk. Makanya karena itu metode untuk meraih khusyuk adalah tumaknina, tafakur, tadabbur. Ini metode Bapak. Bisa saja menggunakan metode lain. Hanya metode ini sudah dikaji para ulama. Dan metode ini adalah metode yang paling efektif. Kenapa? Karena sesuai dengan as-sunnah, apa itu adalah tumaknina. Sebagaimana Rasulullah ketika satu waktu duduk di masjid, ada sahabat datang, dia sholat. Ketika habis sholat, dia menghampiri Rasulullah, ditanya, habis apa sholat? Belum sholat, ulangi lagi, sampai 3 kali. Terus dia bilang, ya Rasulullah bagaimana? Dia bilang, Rasulullah berkata, Anda tidak tumaknina. Nah, tumaknina itu tadi, tenang pikirannya, tenang gerakannya, dan tenang bacaannya. Nah, kita buru-buru. Nah, seperti itu Bapak. Kemudian, ini kembali lagi. Nah ini, salat yang khusyuk itu salat ucapan dan gerakan, salat pikiran, jiwa, dan hati. Jadi salat kita itu bukan hanya sekedar ucapan dan gerakan doang, tapi jiwa kita juga harus salat. Seperti itu Bapak. Nah makanya di dalam salat itu ada 5 motivasi orang untuk salat. Pertama karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia takut sama Allah saja, dia takut takut masuk neraka saja. Sekedar takut, aduh saya nanti kalau tidak sholat masuk neraka. Jadi dia sholat karena takut masuk neraka. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, kalau saya ini ya Allah menyembah engkau hanya karena mengharapkan surgamu, tidak usah kau kasih surga saya. Kalau saya menyembah engkau ini ya Allah, saya hanya takut nerakamu, masukkan saya ke dalam api neraka. Karena bukan itu esensinya. Esensinya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita wajib tunduk patuh. Persoalan kita diberi ganjaran itu urusan Allah. Dia mau kasih atau tidak. Yang jelas Allah sudah memberikan kepada kita sarana dan fasilitas. Ini tadi, hanya takut. Yang kedua kebiasaan. Ini banyak anak pesantren. Waduh, tidak enak ya. Atau yang biasa dari kecil nih dia sholat. Waduh, tidak enak ya. Saya biasanya kalau belum sholat ada perasaan nggak enak, mengganjal. Kenapa? Biasa aja, karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Jadi kalau dia masuk ke tempat di mana kebiasaan itu tidak ada sholat, ya dia nggak sholat lagi. Dia keluar negeri yang sulit dia sholat, situasinya tidak mungkin, akhirnya dibiasakan tidak sholat, jadi tidak sholat. Nah ini Bapak Ibu.
Yang ketiga karena keperluan. Nah, ini yang paling banyak nih. Mau pilkada nih seperti sekarang, pilwalkot, pilgub, bukan main. Bukan main, sholatnya ditambah terus, duhanya tambah. Dia ke ustadz tuh, dia ke ulama tuh. Saya mau ini nih, tolong. Wiridnya apa? Oh ya, tambah duhanya, tambah ininya. Karena ada keperluannya. Begitu keperluannya tercapai, berkurang ibadahnya. Jadi dia karena keperluan. Karena keperluan doanya ditambah terus. Keperluan sholatnya ditambah. Sholat malamnya ditambah. Kenapa? Karena ada keperluan. Keperluannya apa? Mau naik jabatan. Mau jadi anggota DPR. Macam-macam keperluannya. Itu. Kemudian kemanfaatan. Kemanfaatan itu apa? Wah, sholat ini manfaatnya luar biasa. Kita jadi sehat. Sesuai dengan kajian-kajian kesehatan. Maka dia sholat karena kemanfaatan. Nah yang kelima karena kemuliaan. Inilah sholatnya para nabi. Jadi dia sholat karena kemuliaan. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia tahu bahwa ketika sholat dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia akan melahirkan perbuatan akhlak mulia. Makanya dia sholat. Nah inilah yang kurang sekarang ini Bapak Ibu. Kebanyakan kita sholat hanya di 4 jenis sholat. 4 motivasi sholat tadi. Seperti itu. Ini saya cepat-cepat aja karena waktu kan ini panjang sekali. Kemudian ada 5 tingkat menggunakan kecerdasan pikiran manusia dalam sholat. Pertama tingkat kecerdasan burung beo. Kenapa burung beo? Burung beo itu hanya tahu bunyi. Jadi kalau kita hanya tahu Arabnya, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, burung beo juga bisa. Berarti kita baru tingkatan kecerdasan kita yang kita pakai baru tingkat kecerdasan burung beo. Padahal manusia itu punya 5 tingkatan kecerdasan. Yang dipakai hanya burung beo. Dari umur 7 tahun sampai 60 tahun, sampai 70 tahun kecerdasan burung beo. Kenapa? Tidak ditingkatkan kecerdasannya. Kemudian tingkat kecerdasan anak usia 5 tahun. Maksudnya bagaimana? Anak usia 5 tahun kalau diajari artinya, Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, hanya sampai di situ, hanya tahu artinya doang. Itu berarti anak umur 5 tahun. Berarti kalau kita baru tahu artinya, kita setingkat dengan anak umur 5 tahun. Tingkatan kecerdasan yang kita pakai dalam sholat. Kemudian tingkat kecerdasan orang dewasa. Wah, dia sudah tahu artinya, dia sudah tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Maknanya adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang terus-menerus tidak berhenti. Kasih sayangnya Allah. Jadi di situ ada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berupa apa? Berupa nikmat. Nikmat yang diberikan terus-menerus. Contoh napas 24 jam tidak terhenti. Ini nikmat yang jarang kita syukuri. Nah kalau kita dewasa, dewasa harusnya kita syukuri ini. Nah, kemudian tetapi belum dipakai dalam sholat. Baru sekedar tahu doang. Kemudian tingkatan kecerdasan orang dewasa terlatih. Mulai dia latih tuh dalam sholatnya. Ketika dia takbir, mulai itu dia tahu kebesaran Allah bagaimana. Ketika dia baca basmalah, dia tahu tuh bahwa nikmatnya Allah mengalir dalam dirinya. Dia bisa hayati, dia bisa resapi betul nikmat Allah dalam dirinya. Dilatih tuh, ibarat seperti orang bawa mobil. Kalau orang nyetir mobil, kalau awal-awal itu kan latihan tuh. Kalau latihan yang mana setirnya, mana koplingnya, mana transmisinya, masih bingung tuh. Nginjak remnya gimana, pedalnya masih bingung. Tapi kalau sudah terlatih, sudah mahir, ini tingkatan kelima sudah mahir. Bapak bawa handphone, ibu bawa handphone nyetir juga bisa. Ya kan? Itu sudah mahir. Nah sama dengan sholat. Kalau latihan tuh masih proses. Nanti kalau sudah mahir, ya suara apapun di sekitar kita, segaduh apapun kita tetap bisa khusyuk. Ini penggunaan khusyuk di dalam sholat. Kemudian khusyuk dalam sholat ini penting tidak penting, sunat atau wajib. Banyak yang jawab itu penting, banyak yang jawab sunat, ya, sangat sedikit yang jawab wajib. Kalaupun dia jawab wajib, hanya sekedar dia ngomong wajib. Tapi apa yang membuat dia wajib tidak tahu. Padahal di dalam surah Al-Baqarah itu Allah sudah tegaskan. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Habidu ala salawati wa salatil musta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Jadi harus kita khusyuk. Kenapa? Karena kalau kita tidak khusyuk, maka sholat kita itu tidak benar. Kita hanya menggugurkan kewajiban. Oke. Nah ini. Khusyuk dalam sholat tidak cukup hanya dipelajari, dikaji, dipahami, didiskusikan. Harus berlatih. Jadi khusyuk itu dilatih, Ibu. Sebagaimana Ibu latihan nyetir mobil, sebagaimana Bapak Ibu berenang. Contoh berenang Bapak Ibu. Ketika di sekolah diajarkan teori berenang, gaya punggung, gaya dada, gaya ini, gaya ini. Ketika mereka lari masuk ke kolam renang atau ke laut, bisa nggak dia pakai teori? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia hanya belajar teori. Begitu dibawa ke kolam renang yang dipakai gaya batu. Kenapa? Seluruh gaya yang dia pelajari tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena tidak pernah dipraktekkan. Tidak pernah dilatih. Maka seperti juga dengan sholat ini. Harus dilatih. Dilatih pikiran kita. Bagaimana pikiran kita untuk bisa khusyuk. Bagaimana pikiran kita untuk memaknai bacaan-bacaan sholat yang kita baca, terutama Al-Fatihah, sehingga pikiran kita tidak kemana-mana saat sholat. Nah ini, latihan tuma'aninah tafakur tadabbur dilakukan di luar sholat. Pelaksanaan sholat harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan dalam bahasa Arab. Nah ini. Jadi sholat itu harus bahasa Arab dan harus sesuai syariat. Nah latihannya nanti di luar sholat. Sehingga nanti ketika kita sholat, itu kita sudah mahir. Sama dengan tadi bertanding, sama dengan nyetir mobil. Kalau kita latihan di jalan raya, kita bisa ditabrak. Kita bisa salah-salah. Latihannya dicari tempat di mana kita baru belajar. Sama dengan berenang. Kalau kita langsung bertanding, pasti kalah, pasti hancur. Kita latihan dulu. Kalau di kolam-kolam yang dangkal dulu, nanti lama-lama baru ke tempat yang dalam. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 6 jenis sholat. Bapak Ibu. Nah, pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa pertama itu adalah sholat mabuk. Yang mana sholat mabuk itu di surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Asbabun nusul daripada ayat ini, ketika ada seorang sahabat habis minum khamar, dia sholat. Ketika sholat dia lupa yang dia baca tuh, sehingga dia dianggap mabuk. Tetapi apakah ayat ini hanya berlaku sampai saat itu? Karena saat ini tidak ada lagi orang mabuk yang masuk ke masjid maupun sholat. Tidak ada. Yang habis minum khamar tidak ada. Tetapi yang mabuk dunia banyak. Maka di ayat ini di akhirnya, hatta ta'lamu ma taqulun, Allah tegaskan sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita belum mengerti apa yang kita ucapkan, itu dianggap mabuk dalam sholat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, berarti kita mabuk. Kita baca Al-Fatihah, tidak tahu artinya, kita mabuk berarti. Tidak tahu maknanya, kita mabuk. Artinya, maknanya kita tidak tahu, artinya tidak tahu, ya mabuk kita. Kita tidak mengerti apa yang diucapkan. Orang Arab kalau dia baca itu mengerti dia. Nah, kalau kita orang Indonesia, bahasa Arab tidak mengerti. Kecuali orang yang pernah belajar bahasa Arab. Kemudian dia mengerti lagi artinya, mengerti maknanya, dia tidak hayati. Itu lari lagi pikirannya. Seperti itu. Ini Bapak. Kemudian yang kedua, apalagi sholat munafik. Ini di surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholata qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipu daya mereka.
Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Yang mana berdiri dengan malas, sudah sampai waktu asar, dia masih mengerjakan pekerjaan yang lain, meninggalkan. Menganggap enteng sholat. Ya, nanti sedikit lagi. Akhirnya masuk waktu maghrib, baru dia mau sholat asar. Masuk waktu asar, baru mau sholat duhur. Nah ini, masuk, aduh ini, dia anggap enteng sholat. Lebih baik dia kerjakan yang lain yang tidak penting. Dia kerjakan dibanding sholat. Padahal sholat ini utama. Nah, ini namanya malas-malasan. Kalau ada istrinya di rumah, waduh, Pak, sholat, ya cepat. Begitu di warung kopi, cerita, lupa. Sholatnya tertinggal-tinggal. Nah, ini. Yang kedua, ini riya. Riya itu kalau ada pimpinan, ada pejabat, ukamai. Dia paling depan. Kalau perlu dia jadi imam. Ya kan? Riya nih, ada orang yang dipertontonkan. Tapi kalau tidak ada, ya ntar deh, nanti aja. Yang ketiga, tidak mengingat Allah, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Maksudnya begini Pak, dia hanya mengingat, dia ingat Allah tapi sedikit. Kapan itu dia ingat Allah? Ketika takbir, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah. Di situ doang dia ingat Allah. Selebihnya dia tidak ingat Allah. Apa yang diingat? Dunia. Contoh dia takbir. Allah. Begitu dia baca doa iftitah, mulai itu kunci tadi di mana ya kunci saya? Perasaan tadi dari pasar masih ada kunci motor saya. Nah, terus jalan lagi, wah mungkin di ruang tamu. Tadi saya lewat ruang tamu, saya bawa belanjaan. Padahal sementara baca Al-Fatihah ini, sementara sholat, pikirannya kemana-mana. Akhirnya apa? Begitu salam, dia temukan kuncinya di mana? Di kamar. Jadi sepanjang sholat yang dia ingat kunci. Ada juga yang orang ingat pekerjaannya. Takbir itu Allahu Akbar. Begitu takbir ingat. Ya Allah, mudah-mudahan bosku nanti tidak marah-marah. Kurang sedikit. Nah itu, macam-macam. Marahan sama istrinya. Nah itu, pikirannya kemana-mana. Nah ini yang akan kita latih. Bagaimana melatihnya supaya ini bisa terarah, terfokus kepada makna-makna bacaan sholat yang kita baca. Nah ini seperti itu. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini yang paling banyak. Jangankan kita. Para ulama pun masih banyak yang begini. Kiai-kiai pun banyak yang begini. Kalau saya tanya ustadz-ustadz masih banyak. Nah ini masalahnya. Kenapa tidak membentuk akhlak mulia? Karena kita tidak fokus dalam sholat. Kalau ulama-ulama terdahulu ini, atau ulama-ulama yang paham betul ini sudah dilakukan. Hanya dalam mengajarkannya mereka belum tahu metodenya. Pak Lukman Hakim ini yang menemukan metode cara mengajarkannya dengan cepat dan mudah. Dan kita mudah untuk bisa fokus dalam sholat, bisa khusyuk. 3, sholat celaka. Sholat celaka apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Lalai bukan hanya waktunya saja, tapi lalai dalam arti kata aspek sosialnya Bapak Ibu. Aspek sosialnya yang mana? Aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena ayat ini dibuka dengan kata-kata sosial. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang mana itu? Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim adalah perilaku sosial. Tidak memberi makan fakir miskin adalah perilaku sosial. Riya adalah perilaku sosial. Jadi siapa saja yang perilaku sosialnya menyimpang dari Al-Quran, ketentuan Al-Quran, dianggap celaka walaupun dia sholat. Banyak orang sholat tapi korupsi. Nah ini celaka dia. Sholatnya sholat celaka, bukan sholat khusyuk. Sampai hitam dahinya di sini, tapi kerjanya ribut. Ribut maki-maki orang, ribut persoalan dalam masjid. Di masjid aja ribut tuh. Sesama pengurus masjid. Padahal dahinya sudah hitam nih. Sholatnya bukan main. Semua sholat rawatib diambil. Tapi nyatanya perilakunya jelek. Maka suatu waktu sahabat itu, Rasulullah menyatakan si fulan itu masuk surga. Sahabat ke sana. Ketika sahabat ke sana,
ngecek, tidur di rumahnya dan sebagainya. Kembali melapor, ya Rasulullah, bagaimana si fulan ini? Sholatnya biasa-biasa aja. 5 waktu pas-pasan diambil. Rawatibnya kadang diambil, kadang tidak. Puasanya Senin Kamisnya pun tidak setiap saat. Kalau mau aja dia lakukan. Zakatnya ya karena dia belum banyak hartanya ya seadanya. Terus kenapa baginda Rasulullah dibilang dia masuk surga? Terus Rasulullah bagaimana sama tetangganya? Waduh, bagus sekali Rasulullah. Kepada tamu, kepada tetangga, pelayanannya luar biasa. Rasulullah bilang itu yang membuat dia masuk surga. Perilakunya. Jadi ada lagi satu. Wah, ini masuk neraka nih kata Rasulullah. Kenapa bisa? Padahal sholatnya luar biasa. Nginap lagi di rumahnya tuh sahabat. Lah nginap dia teliti, datang tuh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini bagus sekali sholatnya. Waduh, ibadah mahdanya luar biasa. Subuhnya, duhanya, tahajudnya, waduh luar biasa. Mengajinya luar biasa sekali. Semua sholat rawatib, waduh tambahannya luar biasa. Puasa Senin Kamis. Bahkan dia biasa puasa Nabi Daud. Tapi kenapa disebut dia masuk neraka? Tanya, hubungannya bagaimana? Aduh memang, di sini bertengkar, di situ bertengkar, di sini ribut, di situ ribut. Sering zolimi orang. Itu yang membuat dia masuk neraka. Jadi ibadah mahdadiyah tidak membuat perilakunya berakhlak mulia. Ngomongnya doang, akhlak mulia, tapi perilakunya tidak mencerminkan dalam kehidupan dia. Ini yang harus terubah nih. Makanya muncul ini dalam Al-Quran, sholat celaka. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, sambil jalan kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu ya. Atau bisa juga setelah ini barangkali kita ini. Kemudian berikutnya adalah sholat khusyuk. Nah ini sholat khusyuk, ini Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, surah ke-23 dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya berpahalalah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi yang khusyuklah itu yang diterima, yang berpahala. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang sudah 60 tahun sholatnya, itu tidak diterima. Kenapa? Karena tadi kalau rukuknya tidak sempurna, kalau sujudnya tidak sempurna. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita saksikan yang satu ini. Saya stop dulu ini, kemudian saya share lagi ini. Nah, kita saksikan dulu ini Bapak Ibu bersama. Sebelum saya lanjutkan. Mari kita berhenti sejenak, sebab ini bukan sesuatu yang remeh. Tahukah kita apa sebabnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya ada seseorang yang sholat 60 tahun, tapi sholatnya tak ada yang diterima. Lalu ditanyakan padanya, bagaimana hal itu terjadi? Beliau menjawab, sebab ia tak pernah sempurna sujudnya, maupun rukuknya, berdirinya, maupun kehusyuannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang yang sudah berislam sampai tua dan beruban, tetapi bahkan 1 rakaat pun ia belum pernah melakukan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab ruku maupun sujudnya tak pernah sempurna. Lalu bagaimana dengan sholat kita?
Apakah kita sudah benar-benar melakukannya atau hanya sekadar formalitas belaka? Sudahkah kita menyempurnakan rukuk kita? Sudahkah kita menyempurnakan sujud kita? Yakinkah kita kalau sholat kita sudah benar-benar khusyuk? Ketika kita melaksanakan sholat, sudah hadirkah rasa rendah kita di hadapan Allah? Ketika khusyuk telah hadir, maka kita akan merasa hina di hadapan Rabb kita karena dosa-dosa kita, sehingga tak sudilah kita menoleh ke kiri maupun ke kanan. Tak mungkin melakukan gerakan-gerakan yang tak berguna. Ketika kita ingin sholat kita segera selesai, maka belum hadir rasa khusyuk dalam sholat kita. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, akan datang suatu masa di mana orang-orang melakukan sholat, tapi sejatinya tak pernah sholat. Dan aku khawatir bahwa zaman itu adalah zamanku ini. Lalu bagaimana dengan zaman kita saat ini? Apakah zaman kita telah memasuki masa di mana orang-orang melakukan sholat, tapi sejatinya tak pernah sholat? Duhai yang mulia, bagaimana pula jika engkau saksikan zaman kami ini? Imam Ghazali pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang yang bersujud dan ia menyangka dengan sujudnya ia sedang mendekat kepada Allah. Demi Allah, kalau saja dosa dari sujud ini ditampakkan, akan binasa seluruh penduduk negeri. Bagaimana hal itu terjadi? Sebab ia sujud di hadapan Tuhannya, tapi ingatannya sibuk dengan dunia dan segala isinya. Nabi SAW bersabda, "Wajuilat qurratu aini fis shalah." Dan Allah jadikan penenang diriku dalam solat. Pernahkah kita merasakan ketenangan diri di dalam solat 2 rakaat kita? Pernahkah kita rindu bergegas kembali ke rumah Allah untuk melaksanakan solat? Adakah kita telah merindu datangnya malam untuk bersunyi-sunyi bersamanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya ingat kepada Allah? Ibnu Mas'ud berkata, berjarak 4 tahun lamanya antara Islam kami dengan turunnya ayat itu. Saat Allah menegur kami yang tak berlaku khusyuk, lalu kami menangis karenanya. Setelahnya kami pergi keluar dan saling mengingatkan dengan ayat itu, hingga kami temui orang-orang yang menangis tergugu karenanya, mengingat betapa Allah telah memperingatkan kami dengannya. Apakah kita pernah merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegur keras dengan ayat ini? Janganlah melihat kecilnya kemaksiatan, tapi lihatlah keagungan Zat yang kau berani bermaksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati yang terkunci lagi alpa dalam sholatnya. Terputus jaringannya. Pak Ustadz kok hilang ya? Putus ya? Iya. Ntar tabelnya mungkin. Chat atau apa? Jaringannya jelek mungkin ya. Kayak tadi bagus tuh sebenarnya. Iya. Iya. Apa, lancar tadi itu. Ntar tabelnya ya. Bagus ya. Materinya bagus dalam.
Banyak nih penggemarnya pagi ini. Udah 50 nih. Dari komunisnya Mas Agus Sadiawan itu. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Agus hadir ya. Mas Agus Sadiawan Ada, ada. Iya. wonten. Sorry saya telat barusan buka WA soalnya. Ye. Ini kebetulan Pak Ustadznya putus. Ya. Anunya apa jaringannya mungkin ya. Cepel juga enggak lagi. Ini suara kok kecil suaranya saya. Kenapa ya Gus? Mas Teguh, saya kecil banget suaranya bentar. Iya, cukup lah. Terlalu besar juga nggak bagus. Nggak bisa ya, mati ti. Halo, halo. Oke. Ya, Halo, udah ya, masuk. ya. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu tadi ada salah ini sedikit. Maaf. Ada kesalahan sedikit. Sudah bisa ya kembali ya. Bisa lanjut Pak Coba Ustadz. dilanjut, Baik, Pak saya Ustadz. lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Kita lihat bersama bahwa betapa pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Dia akan membentuk perilaku kita menjadi perilaku halal. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian begini Bapak Ibu, nanti di akhirat itu ketika kita dipanggil nih contoh, si Fulan sini. Jika datang si Fulan, tanya kakinya si Fulan. Kaki si Fulan, kamu sholat. Iya ya Allah, saya jam 3 subuh sudah ke masjid. Jam 3 subuh sudah ke masjid. Sholat tahajud di masjid. Tangan, iya ya Allah, saya takbir juga. Ketika kaki melangkah ke masjid, sampai di masjid saya takbir. Lidah, iya ya Allah, saya sebutkan kalam-kalammu ya Allah. Terus ditanya, pikiranmu kemana? Pikirannya ini ya Allah. Pikirkan anaknya, pikirkan pekerjaannya, pikirkan kunci yang hilang, pikirkan dompetnya, macam-macam. Nah, itu. Karena kebanyakan kita itu seperti itu, Pak. Apalagi misalnya hari Jumat tuh. Kita pergi sholat, kita pakai sandal yang bagus, atau kita dalam perjalanan pakai sepatu yang bagus. Begitu kita masuk masjid, sepatunya simpan depan, kita takbir. Allahu Akbar. Aduh, sepatu saya 2,5 juta itu saya beli. Gimana tuh kalau hilang? Coba. Sampai salam sepatunya yang diingat. Silakan Bapak Ibu dibuka mute-nya, dibuka aja mute-nya, sudah nggak ada share. Buka aja biar seru nih. Kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak, ya Pak Ustadz. Seperti itu. Kalau yang bertanya mungkin Jadi, bisa. Nah, ini yang seperti ini Bapak Ibu, yang paling banyak. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga mengalami, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Sejak saya latihan terus ini berkurang. Memang kalau saya mau jelaskan secara rinci tadi yang saya share itu butuh waktu 4 jam baru selesai. Kita di sini cuma 1 jam. Jadi saya sudah tidak lanjutkan tadi slide-nya, karena kalau slide-nya saya lanjutkan itu masih banyak dan butuh waktu 4 jam. Saya inti-intinya aja tadi, kemudian saya jelaskan secara rinci. Nah, makanya di dalam Al-Quran, di surah Yasin itu Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa Bapak Ibu? Nah, ini kebanyakan kita nggak tahu. Padahal di situ jelas. Pada hari ini kami tutup mulutnya, tangan dan kaki ini jadi saksi. Jadi tangan kaki ini jadi saksi doang. Bahkan di surah An-Nur ayat 24 Allah berfirman yang artinya lidah, tangan, kaki jadi saksi. Jadi lidah, tangan, kaki jadi saksi. Makanya ketika dipanggil nanti cuma saksi doang. Nah Bapak Ibu, kalau saksi dihukum enggak Bapak Ibu?
Kalau ada saksi dihukum enggak? Tentu tidak. Yang dihukum adalah terdakwa. Nah, persoalannya kita selama ini hanya membuat sholat tubuh kita. Kita tidak pernah sholatkan jiwa kita. Nah, persoalannya kita tidak tahu yang mana jiwa. Iya. Bapak Ibu, kira-kira nih dalam tubuh kita atau tubuh kita ini terdiri dari berapa Bapak Ibu? Kita interaktif aja nih. Iya. Kan biasanya orang bilang ada jasmani dan ada Rohani. rohani. Tapi tidak seperti itu Pak. Ternyata dalam kita ini terdiri dari 4. Pertama adalah tubuh, yang kedua adalah roh, yang ketiga adalah jiwa, yang keempat adalah nyawa. Beda-beda Pak, beda-beda. Di Al-Quran pun beda-beda. Nah, kira-kira nih dari 4 ini perbedaannya apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bisa. Bedanya apa kira-kira? Yang belum pernah ketemu saya, yang baru pertama ini ketemu saya, kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? 4 ini. Nah, inilah makanya para ulama dulu kita, sufi-sufi kita dalam mengajarkan itu pakai sistem namanya tarekat. Karena para sufi kita, ulama kita berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita tidak kenal diri kita siapa, kita tidak kenal Tuhan. Nah, mayoritas kita nggak kenal diri kita. Kalau saya Ahmad kenal saya, tapi saya tidak kenal siapa sebenarnya Ahmad itu. Dan Ahmad yang mana yang harus sholat. Yang selama ini sholat hanya tubuhnya Ahmad yang sholat. Jiwanya tidak pernah sholat. Nah, kira-kira Bapak Ibu perbedaan jiwa, ruh, dan nyawa yang mana? Kalau tubuh kan kelihatan. Ini kan kelihatan tubuh kita ini, jasad kita ini. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman. Itu di surah Al-Hijr ayat 26. Bapak Ibu kalau ada Quran silakan dibuka. Surah Al-Hijr ayat 26 Allah berfirman di situ yang artinya manusia itu diciptakan dari tanah yang tanah liat kering yang berasal dari tanah lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Berarti manusia itu dari apa Bapak Ibu? Tubuh kita ini dari apa Bapak Ibu? Dari tanah, tapi tidak sempurna. Di situ ada tanah lumpur, berarti ada air. Maka di surah Al-Furqan, surah ke-25 di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ayat 54, bahwa manusia itu diciptakan dari air. Jadi manusia itu terdiri dari tanah dan air. Makanya unsur kita paling banyak itu air, 60-70%. Saya kira banyak yang dokter di sini, itu tubuh kita dari air. Kenapa? Karena memang kita diciptakan mayoritas dari air, tanah dan air. Kemudian proses penciptaan manusia itu, nah ini kan tanah lumpur yang hitam nih. Saya lihat di sini banyak yang putih-putih nih. Saya nggak tahu dari tanah apa nih. Jangan-jangan tanah sengketa Pak. Kalau yang hitam ini kayak saya ini hitam-hitam manis, coklat-coklat. Kulit saya ini sawo busuk Pak, bukan sawo matang. Jadi tanah Pak, kalau yang putih seperti Pak Rodian ini kan putih nih kelihatannya. Jangan-jangan tanah sengketa Pak. Pengaruh cahaya Pak, pengaruh cahaya. Oh pengaruh cahaya. Pengaruh cahaya. Takut juga Pak ya dari tanah sengketa. Bercanda Pak, dari Bapak tegang terus. Ya kan? Jadi tanah Pak, tanah dan air. Kemudian proses penciptaan manusia itu Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Itu di surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Apa itu? Pertama, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Tuh. Kan begitu ya. Yang kedua, dia menjadi alak. Alak itu segumpal darah. Dia menempel tuh setelah terjadi zigot. Dia menjadi nutfah dulu. Menjadi nutfah atau air mani. Kemudian nutfah ini setelah terjadi zigot, dia menjadi alak, segumpal darah tuh. Yang menempel di dalam rahim, ya kan? Dia makanannya darah. Kemudian setelah segumpal darah dia menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang dibungkus oleh daging, kemudian menjadi halkan. Ada 7 proses penciptaan manusia itu. Kenapa mesti 7 proses? Allah kan bisa bilang kun fayakun selesai. Makanya iblis itu iri di situ. Kenapa? Kok manusia susah banget tuh dibuatnya sama Allah tuh prosesnya. Nah,
Dan Allah diberikan kemuliaan yang sangat tinggi. Berikan pengetahuan yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, artinya manusia itu berat proses penciptaannya. Sama dengan penciptaan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya Allah mau menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak diciptakan sia-sia. Dan tidak main-main Allah itu menciptakan manusia. Allah bersungguh-sungguh menciptakan manusia. Maka dia minta juga kepada kita manusia untuk bersungguh-sungguh di bumi ini. Untuk apa? Sesuai dengan firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada. Namanya abdi, kita mengabdi kepada Allah itu 24 jam. Bukan hanya 5 waktu. 24 jam berupa apa? Berupa perilaku. Perilaku kita harus sesuai tatanan dan aturan Allah. Inilah yang hilang selama ini. Maka Allah membentuk yang namanya sholat, sistemnya 5 kali. Mengingatkan kita kalau kita habis sholat subuh, diingatkan, manusia, kau habis sholat subuh. Jangan berbuat keji dan mungkar. Sampai duhur, pada saat itu puncak-puncaknya emosi kita, ditekan lagi kita dengan sholat. Apa itu relaksasi? Kita relaks lagi dengan sholat, diperbaiki lagi pola pikir kita. Supaya sampai asar kita lagi berbuat baik. Asar begitu lagi, maghrib isya begitu lagi. Sebelum tidur diberikan lagi. Supaya kita ingat Allah. Jadi 5 sistem Allah ini untuk membentuk karakter akhlak. Tapi kenyataannya di lapangan, kenyataannya di bumi ini, terutama di Indonesia ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Mengambil yang bukan haknya, menzolimi orang, berkata seenaknya saja, memaki orang dan sebagainya. Nah, inilah yang Allah murkai, ini yang terjadi. Maka turunlah yang namanya corona, virus corona, untuk mengingatkan kita semua. Nah, itu yang pertama. Dari tadi penciptaan 7 proses itu jadilah dia janin. Tubuh tuh lengkap, ada rambut, ada kepala, ada yang ada rambutnya, ada tidak, tapi aja sudah ada kepalanya, ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, sempurna tuh. 3 bulan itu sudah sempurna, 3 bulan 10 hari kalau kurang lebih trimester pertama memasuki trimester kedua. Begitu mau masuk trimester kedua, mulai muncul lagi tuh Allah berfirman di surah As-Sajdah. Apa itu? Wa nafaha fihi min ruh. Jadi tadi jasadnya sudah sempurna, casingnya sudah ada, telinga, mata, hidung ada, tapi belum berfungsi. Ibarat handphone ini sudah ada casing, tapi belum berfungsi. Kenapa? Baterainya belum ada. Maka Allah berikan baterai. Apa itu? Ruh. Ditiupkanlah ruh, wa nafaha fihi min ruh. Kata Allah, tsumma sawwahu, kemudian saya sempurnakan manusia itu. Apa itu sempurna? Tubuhnya, kemudian saya tiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, apa yang terjadi? Pertama terjadi pergerakan. Bergerak dia bayi itu dalam perut. Bergerak. Yang kedua apalagi? Dia tumbuh. Maka ibu-ibu itu kalau hamil 3 bulan ke atas mulai membesar perutnya. Kenapa? Karena tumbuh tuh. Tumbuh perut. Kemudian yang ketiga apa? Panas. Nah, ibu-ibu ini gerah. Ada ibu-ibu di sini? Ibu-ibu mana ibu-ibu? Banyak, Pak. Ibu kalau hamil, Bu, gerah nggak, Bu? Dibuka dulu mic-nya, Bu. Mikrofonnya, Ibu. Nah, gerah tuh. Sudah ada yang jawab gerah. Gerah itu karena ada tadi roh tuh panas, Bu. Jadi panasnya udah double. Panasnya yang ada di dalam perut dan panas ibu sendiri. Maka gerah tuh. Yang keempat, fungsi ruh apa? Yang keempat, ketika lahir bayi itu pertama sekali berteriak, "Nya." Nah, kenapa nya? Terbuka paru-parunya itu mengembang. Kalau dia tidak berteriak nya, maka dokter itu bingung, Bu. Bingung, waduh bahaya nih, paru-parunya tidak ngembang nih. Oksigen tidak maksimal masuk. Maka dia berteriak nya itu tujuannya supaya oksigen itu full masuk ke dalam. Masuk mengembang paru-paru, pertama sekali menghirup oksigen. Itulah fungsi ruh. Jadi fungsi ruh itu pertama apa tadi Bapak Ibu? Gerak. Yang kedua tumbuh. Yang ketiga adalah panas. Yang keempat adalah nafas. Inilah fungsi ruh. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Hai Muhammad, kalau kau ditanya tentang ruh, katakan ruh urusanku. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit.
Sedikit sekali diberi ilmu. Kenapa? Maka di Quran itu yang berkaitan dengan ruh hanya 7 ayat. Kutiupkan ruh, kutiupkan ruh, kutiupkan ruh, Ruhul Kudus dan Ruh Quran. Tidak ada yang lain. Karena Allah tidak suruh kita membicarakan ruh. Makanya saya sangat heran kalau ada yang cerita ruhnya begini, ruhnya begitu, ruhnya begini. Kadang-kadang kalau saya ceramah, untung di sini saya tidak tanya Bapak Ibu. Mayoritas kalau saya ceramah itu saya tanya, yang masuk surga nanti apanya kita? Ada yang bilang ruh, ada yang bilang jasa, macam-macam. Padahal ruh ini tidak ada. Fungsinya hanya sebatas baterai doang. Ibarat handphone ini dia hanya baterai, menghidupkan. Jadi fungsinya itu tadi. Gerak, kalau kita gerak ini roh. Kita napas roh. Panas tubuh kita roh. Kemudian tumbuh itu roh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah roh, apalagi jiwa. Nah kira-kira Bapak Ibu, jiwa itu yang mana Bapak Ibu? Tadi kan udah saya gambarkan tuh kalau baterai ini adalah roh. Ibarat handphone ini, casingnya ini adalah jasad kita, tubuh kita. Baterai adalah roh. Kira-kira kalau jiwanya itu yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Memori. Ya? Kartnya, Apanya? IC-nya. IC. IC-nya, ya benar Pak, tapi kurang sempurna. Prosesornya Pak, Prosesor. periferalnya, ya periferal dan prosesor dan memori, itulah jiwa. Jadi jiwa itu seluruh yang ada di dalam ini yang berfungsi untuk memproses data, memproses input output, itulah jiwa. Nah kira-kira kalau kita manusia, jiwanya kita yang mana Bapak? Itu kan tadi handphone tuh. Kalau manusia jiwanya yang mana kira-kira? Hati dan otak bukan Pak? Ya? Hatinya atau otaknya Pak ya? Ya, itu tidak salah Bapak, tapi itu kan organ, bukan itu. Itu hanya organ Pak. Jadi sesungguhnya jiwa itu Allah sambung kembali ayat itu, wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a. Diberikan dia pendengaran. Jadi tadi sudah ada telinga tuh sempurna, tapi belum mendengar. Diberilah pendengaran. Kapan itu? Mendekati 7 bulan di dalam perut. Nah, maka ibu-ibu hati-hati Bu, ketika ibu hamil 7 bulan ke atas itu jangan sembarang ngomong. Banyaklah mendengar Al-Quran supaya janinnya itu bisa mendengar yang baik-baik. Karena dari situ sudah mulai termemori itu apa yang didengarkan. Nanti akan timbul menjadi perilaku. Maka orang luar negeri, orang barat meneliti, kita tidak. Kita sibuk dengan berdebat agama. Orang teliti, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Muncullah namanya pengetahuan. Diklaimlah dari mereka, padahal semua dari Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Cuma Al-Quran memberikan tuh, bukan memberikan secara detail tuh. Begini, dia berikan gambaran untuk kita pelajari. Makanya Allah berfirman di surah Al-Qamar, itu 4 kali diulang. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudakkir di 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudakkir. Kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kebanyakan kita Al-Qur'an itu hanya dibaca Arab. Kenapa? Karena penyampaian ke telinga kita, informasi yang kita terima 1 huruf 10 pahala. Ya kan? Jadi alif lam mim itu bukan 10 pahala, tapi 30 pahala. Bukan salah, tidak salah, itu benar. Tetapi ingat, itu sebatas seperti itu pahalanya tidak diterima kalau tidak dilaksanakan. Jadi pahala itu akan diterima kalau dilaksanakan. Kemudian saya lanjutkan tadi tentang pendengaran. Pendengaran inilah yang disebut jiwa yang pertama. Yang kedua apa? Wal absara, penglihatan. Kapan diberikan penglihatan? Setelah 40 hari dia lahir. Betul Ibu? Ibu-ibu ini tahu nih anaknya nih. Benar tak Bu? 40 hari setelah dia lahir kurang lebih baru melihat. Setelah lahir 40 hari makanya pakai wa di situ, dan artinya ada proses. Segala sesuatu ada prosesnya dalam kehidupan ini. Setelah pendengaran di 7 bulanan, kemudian penglihatan di 40 hari setelah lahir. Kemudian apa lagi? Wal afidah. Afidah itu apa? Hati nurani. Isinya apa?
isi daripada hati nurani itu adalah pikiran dan perasaan. Jadi Bapak bilang tadi otak, di situ ada pikiran, ada perasaan. Jadi inilah yang disebut jiwa. Jiwa itu sinerginya pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, dan perasaan, itulah jiwa. Inilah yang dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani dimintai pertanggungjawaban. Kalau kaki, tangan, dan lidah saksi. Nah inilah yang harus dikasih sholat. Nah kita tidak sholat pendengaran kita. Tapi Allahu Akbar. Ada yang cerita di belakang. Aduh, nah apa sih ngomong lagi di belakang ini. Aduh, sambil sholat nih, menggerutu dalam hati. Terus ada lagi yang sholat. Sementara sholat Jumat, di depannya ada tulisan tuh. Yang pakai baju, kebetulan baju dia pakai ada tulisannya di belakang. Begitu dia baca, Allahu Akbar, hidupku dalam penantian. Waduh, coba. Kenapa pikirannya terombang-ambing ke situ? Karena tidak dikasih sholat semuanya. Harusnya pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, dan perasaan dikasih sholat. Ini yang tidak pernah sholat. Inilah yang harus dilatih. Karena inilah nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Tangan ini bisa melakukan gerakan, bisa melakukan memukul, itu diperintah oleh apa Pak? Diperintah oleh otak, oleh pikiran, oleh perasaan. Nah itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu surah Al-Imran ayat 25 dan 30, di situ Allah berfirman, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi apapun yang dia lakukan, baik atau buruk, akan dibalas. Bagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang berbuat baik sekecil debu. Zarrah itu dalam bahasa Arab adalah ukuran terkecil. Dulu ukuran terkecilnya orang biji sawi, kemudian debu, kemudian ada lagi atom, ada lagi neutron. Pokoknya ukuran terkecil. Apapun ukuran terkecil itulah. Jadi kalau kita berbuat sekecil itu saja akan dibalas kebaikan kita. Begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat jahat sekecil debu, dia akan dibalas. Jadi semua perbuatan dibalas. Di mana dibalasnya? Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Di dunia ini Pak panjar Pak. Ibarat Bapak Ibu beli mobil, kalau panjar harga motornya 30 juta, panjar 500.000, begitulah ringan balasannya, maka tidak terasa. Nanti di akhirat baru pelunasannya berat semuanya dengan apa yang semuanya diberikan tuh di akhirat. Nah itu yang berat tuh. Seperti itu. Nah panjar ini tidak pernah kita rasa, balasan tidak pernah kita rasa, sebagai azab, sebagai peringatan tidak pernah kita rasa. Nah, itu Bapak. Itu tadi jiwa. Nah jiwa ini 295 kali disebutkan di dalam. Maka jiwa inilah yang harus kita sholat. Nah saya kira ini barangkali Bapak Ibu waktu kita sudah lebih. Kalau tidak keberatan saya akhiri saja dulu ini, kita tanya jawab. Karena ini sudah panjang sekali, sudah lewat hampir 10 menit. Lewat 6 menit. Bagaimana? Pak Rodian bagaimana? Ya baik Pak. Saya lanjutkan sedikit. Ya boleh. Lanjutkan aja dulu. Bagaimana? Nanti kan bisa tinggal, kalau masih kurang kita bisa sesi lain kita tambah. Baik. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Kita sampai di sini tanya jawab. Iya. Ya. Baik. Monggo ada yang tanya dulu sementara. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Boleh saya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi ya memang ini kita saat ini sholat ini kan terima warisan, di samping kita juga belajar kita dari saat SMP sampai saat ini nih yang saya pahami adalah kita hanya belajar tertib, mulai tertib bertoharoh, tertib sholat, rukunnya tertib. Cuman ya saya merasa bahwa ini semua belum pernah ada sentuhan pendidikan yang mengajarkan itu tidak hanya
tertib untuk menghafalkan narasi ayatnya, tapi bagaimana kita memampukan jiwa kita semua itu untuk bisa punya skill kejiwaan. Artinya kan kemampuan itu kan tidak hanya sekedar pengetahuan dan hafalan, tapi kan harus ada skill untuk skill kejiwaan. Nah, kita semua ini, Pak Ustadz, Nun Sewu, mohon maaf, kita semua ini mewarisi sistem pendidikan agama Islam dengan hanya menghafalkan teori tanpa ada pelatihan yang secara tepat, sehingga kita pun sholat kita ini didominasi oleh pikiran, pendengaran yang sifatnya hanya materi keduniaan, sehingga kita banyak ngelanturnya. Nah, ini saya mohon pencerahan. Ini akan lebih baik jika gerakan kita untuk melatih skill kejiwaan kita ini, bagaimana bisa menerapkan sholat secara khusyuk ini semakin disebarluaskan, ya kan, akan lebih baik. Karena yang paling penting adalah generasi selanjutnya kita. Bagaimana kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bagus sekali, Pak. Memang Pak, kami ini dalam komunitas namanya KPM, Komunitas Pahala Mengalir, dan Himapa, Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak, kami terus berjuang, Pak. Saya dari masjid ke masjid. Pernah dulu saya berjalan bersama Bapak pejabat wali kota di Makassar, itu setiap subuh Jumat keliling masjid, dan ini saya ceramahkan, kemudian saya ajak untuk ikut pelatihan sholat khusyuk metode 3T. Ada pelatihannya, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelatihannya, nanti kita berikan pelatihannya, Bapak. Ini sudah sesuai dengan ketentuan Quran dan sudah diteliti oleh para ulama. Kenapa tidak pernah diajarkan itu seperti Pak Teguh bilang? Karena memang zaman dulu kemampuan menemukan metode juga masih sulit, Pak. Teknologi juga masih kurang. Contoh, misalnya cara mengaji. Dulu kan cara mengaji susah banget tuh, Pak. Ada yang susah caranya, sesuai tradisional, akhirnya tajwidnya tidak belajar, ininya. Nanti tua baru kita sadar. Kemudian ditemukanlah metode Iqra, ya kan? Metode Iqra. Setelah ditemukan metode Iqra, sedikit lebih mudah, tapi tambah masih lama belajarnya. Ditemukanlah namanya metode Al-Barqi. Lebih mudah belajarnya. 20 kali pertemuan bisa lancar. Kemudian ada metode Kaisa. Dengan artinya ada metode ini berkembang seiring dengan waktu. Sama dengan ini sebenarnya ini sudah ada, Pak. Tapi dulu namanya tarekat, Pak. Orang belajar khusus tarekat. Wah, tapi menjelimet, Pak. Waduh. Bahkan biasa ada orang yang sampai sesat. Akhirnya nanti dia jadi murid, jadi guru lagi, sesat, dia lari-lari. Karena sudah lari daripada hakikatnya. Padahal simpel sekali. Maka Pak Lukman Hakim ini berjuang selama sekian puluh tahun, 50-an tahun, memperjuangkan ini, menemukan metode ini, dan sekarang mengajarkan. Kami ini, saya termasuk salah satu pengajar di Indonesia, itu ditunjuk oleh beliau untuk bisa mendistribusikan salat khusyuk metode 3T ini. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa. Siap kok, Pak. Bapak panggil saya, Bapak ini saya. Siap, Pak. Saya siap. Dan itu tidak ada biaya, Pak. Saya sampaikan tidak ada biaya. Karena memang kami di Al-Quran itu Allah berfirman, surah Al-An'am itu Rasulullah sampaikan, katakan, hai Muhammad, aku tidak meminta upah dari apa yang aku ajarkan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pelajaran. Jadi begitu juga para nabi di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 di dalam Al-Quran itu, para nabi juga ngomong begitu. Aku tidak meminta upah dari apa yang aku ajarkan ini. Sesungguhnya upahku itu dari Allah. Jadi memang tidak boleh, Pak, kita meminta upah dari apa yang kita sampaikan. Sangat tidak wajar kita meminta upah dari apa yang kita sampaikan. Mengaji kadang-kadang disampaikan, waduh kasihan guru ngaji harus dibayar. Itu salah, Pak. Karena Allah yang akan memberikan. Allah sudah bilang, saya akan jamin tuh. Jadi jangan meminta lah. Jangan meminta. Seperti itu. Makanya dulu, Pak, saya itu kan sudah belajar keliling, belajar agama. Terakhir saya pikir saya belum puas, saya masuk lagi di Albir. Albir itu dia bekerja sama dengan Unismu kalau di Makassar. Universitas Muhammadiyah, di dalamnya ada lagi sekolah namanya Albir. Dia mengajarkan bahasa Arab dan Al-Quran. Saya belajar situ kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah
dari belajar itu kemudian saya temukan, tapi saya belum puas, cari ketemu Pak Lukman Hakim ini dengan metode 3T-nya ini, baru saya tahu, oh inti daripada segala pelajaran kita adalah sholat. Maka sholat itu yang perlu dibenahi utama, yang akan melahirkan akhlak mulia. Makanya kami selalu berharap pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah Indonesia memberikan kita akses untuk mengajarkan akhlak mulia. Di undang-undang sudah ada Pak akhlak mulia itu, tapi penerapannya tidak ada, tidak ada penerapannya. Ya. Justru dihilangkan, maka hancurlah negara ini. Ya, baik. Ada lagi baik. Ya, monggo yang lain, ada yang bertanya. Silakan. Bertanya saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ahmad, Pak Ustadz, juga Bapak Ibu sekalian, saya baru gabung pada hari ini. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Ahmad mengenai masalah jiwa, Pak. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa berprasangka baik mungkin Pak ya. Dari jiwa itu harus tenang karena kita punya prasangka baik. Tapi yang namanya manusia Pak, kita kan berada tentu saja input yang masuk itu tidak semuanya baik. Dan kita juga mempunyai pola pikir yang berbeda, latar belakang berbeda, sehingga ketika menerima suatu input dari luar atau stimulus dari luar, maka kita bisa mempunyai persepsi yang bermacam-macam. Pertanyaan saya adalah, bagaimana supaya agar persepsi itu selalu baik, Pak? Tapi di sisi lain, kita juga tidak mudah tertipu. Sekali lagi, bagaimana supaya kita selalu berprasangka baik, terutama dengan manusia, tapi di sisi lain kita juga tidak mudah tertipu. Karena kalau kita terlalu percaya sama orang lain juga, seringkali mungkin ada orang yang mungkin ya tidak baik. Barangkali itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, tolong yang tidak bertanya di-mute dulu karena suaranya agak berdengung. Pak Levi di Malang, tolong di-mute dulu Pak, supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau selesai ngomong, di-mute, jadi bisa enak. Jadi begini Bapak Ibu, Pak Agus ya. Makanya Bapak Ibu, apa yang saya ngomongkan ini jangan dipercaya. Siapapun ustaz yang ngomong jangan dipercaya. Bapak hanya percaya Al-Quran. Jadi apa yang saya ngomongkan tadi dalilnya dibuka di Quran, benar tidak? Nah, makanya Bapak Ibu kita itu harus belajar Quran. Selain tadi sholat untuk membimbing kita juga harus belajar Quran. Bagaimana cara kita belajar Quran? Pertama kita baca. Setelah kita baca, itu kita dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Contoh begini, Bapak Ibu nanti yang mau jawab silahkan ya. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Ini saya gambarkan sedikit cara belajar Quran supaya Bapak Ibu nanti bisa mudah untuk belajar Quran. Bapak Ibu itu pernah lihat setan nggak? Yang pernah lihat setan siapa Bapak? Tidak pernah. Rodian belum? Ya? Agus pernah Pak? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau ngaca. Nah, belum pernah. Siapa yang pernah lihat setan, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Baik. Nah, inilah kesalahan kita. Kita tiap hari baca Quran, tapi tidak paham bahwa setan itu wajib hukumnya kita melihat. Wajib, Pak. Wajib, sangat wajib. Di dalam Al-Quran kita diwajibkan melihat setan. Walaupun tidak tersurat bahwa wajib, tapi tersirat dia wajib. Dari mana ayatnya? Bapak Ibu bisa buka di surah Al-Baqarah. Ayat 208 ada, 168 ada. Kita mulai dari 208 ada. Di situ Allah berfirman, udkhulu fisilmi kaffah, udkhulu fisilmi kaffah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun. Artinya apa? Masuklah engkau dalam Islam dalam keadaan kafah, dalam keadaan keseluruhan. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata kelihatan enggak Pak? Harusnya kelihatan ya Pak. Harusnya kelihatan. Mestinya kelihatan, tapi kita nggak lihat tadi kan ngomongnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana setan. Maka kemudian di surah Al-Baqarah 168 Allah juga berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata. Kemudian di surah Yasin Allah berfirman lagi, alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu syaitan
Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kalau musuh kita nggak lihat, bahaya nggak Pak? Iya. Bahaya. Justru Allah mewajibkan kita melihat supaya kita nggak bahaya. Tapi tidak pernah kita lihat. Nah, cara belajar Quran kita tanda tanya loh. Kenapa kok Allah bilang musuh ini setannya nyata? Sementara saya dari umur 2 tahun selalu kalau ada gelap-gelap, awas setan, ada genderuwo, ada ini. Ya kan? Ditakuti sama setan. Kenapa kok Allah bilang setan ini musuh yang nyata, kelihatan. Padahal saya nggak lihat. Setelah kita lihat Quran dibuka, buka semua ayat tentang setan. Oh, ternyata setan itu minal jin natiwana. Dari kalangan jin dan manusia. Yang mana setan itu? Dijelaskan lagi sebelumnya. Yuwaswi sufi sudurinas. Yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada dan pikiran manusia. Dia membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada dan pikiran. Dia membangkitkan kejahatan yang sudah ada. Karena dalam tubuh kita ini sudah ada kejahatan, Pak. Apa itu? Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu. Jadi jiwa itu yang diilhamkan, bukan roh jiwa, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu sifat fujur dan takwa. Fujur apa? Sifat keji dan mungkar. Takwa apa? Sifat takwa yang tadi yang saya perlihatkan. Poster berkaca diri. Ada 60-an. Jadi sudah ada. Maka kita disuruh pilih. Kata Allah, pilih manusia. Silakan pilih. Kalau kau mau fujur, kuberikan kau kehebatan dunia. Silakan. Seperti siapa? Fir'aun. Hebat dia. Kaya dia. Jadi raja dia. Hebat. Silakan kata Allah. Tapi di akhirmu kublender kau. Kumixer. Siapa lagi? Kan'an. Kan'an hebat, kaya raya. Pelitnya minta ampun tapi kaya. Jadi jangan dikira nanti sedekah orang kaya. Tidak, pelit juga kaya, Pak. Tapi kayanya nanti bermasalah dibanding orang sedekah. Seperti itu. Dikasih oleh Allah juga. Jadi disitulah keadilannya Allah itu. Nah, disinilah cara belajar Quran. Nah, itu setan. Kemudian setan ada 2, jin dan manusia. Nah, setan manusia yang mana, Pak? Kalau ada yang ajak Bapak Ibu pergi ke karaoke, berarti dia? Oh, nggak ada yang jawab, Bapak Ibu. Berarti sering karaokean semua ini. Karaoke-nya ngaji, Pak. Kalau kita ngaca lihat setan, Ustadz. Ya? Kalau kita berkaca lihat itu, sering lihat setan. Nah, itu Pak. Setan yang ada itu Pak. Jadi kalau ada ngajak kita ke tempat yang melupakan Allah, itulah setan. Bagaimana setan dari kalangan jin? Nah, ini yang paling parah nih Pak. Ini yang paling susah nih. Karena di dalam diri kita itu Bapak Ibu, kira-kira ada berapa setannya satu orang Bapak Ibu? Dari kalangan jin, berapa orang? Banyak, Ibu, Pak. berapa orang Bapak Ibu? Berapa Pak? Berapa Pak? Banyaknya berapa Pak? Wah, itu nggak tahu. Kadang nempel di pikiran kita, nempel di mana gitu. Ya, itu Pak Satrio. Ada 5 Pak. Pertama dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dalam hati. Itu di Al-Quran ada Pak. Itu iblis sendiri yang ngomong. Dia sampaikan kepada Allah, ya Allah karena kau membuat saya sesat, maka saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan satu lagi, fisudurinas, dalam pikiran kita, jiwa kita. Jadi ada 5 Pak, bayangkan 5 lawan 1. Bapak bisa lawan setan setengah mati. Maka Allah mengajar kita cara melawan setan. Ada di Al-Quran, di ayat surah Al-Imran ayat 200. Apabila engkau diganggu oleh setan, hendaklah memohon perlindungan kepada ta'awuz. Maka kita 24 jam itu harus ta'awuz, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang lebih daripada itu. Yang jelas ada kata perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 24 jam. Ini kita tidak, Pak. 24 jam minta rezeki doang. Tidak pernah minta dilindungi dari godaan setan. Nah, itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan. Umi Zakia, Boleh silakan. bertanya, masih ada waktu enggak? Masih ada sedikit Ibu, silakan. Silakan. Terima Silakan, kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca bahwa untuk menjadi khusyuk sholat itu kita harus bisa menghadirkan
Allah, seolah-olah kita memang betul-betul menghadap Allah. Nah, bagaimana cara kita supaya dalam pikiran kita itu Allah hadir gitu? Karena manusia itu cenderung bisa konsentrasi ketika yang dihadapi adalah benda gitu ya, yang bisa dilihat atau bisa dengan indera kita. Sedangkan Allah kan sesuatu yang tidak bisa kita bahkan pikirkan aja kita tidak bisa. Oleh karena itu mungkin Ustadz punya bagaimana supaya betul-betul Allah itu hadir begitu di dalam sholat kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik Ibu Mizakiyah. Ya, Waalaikumsalam. Ibu, kalau kita mau menghadirkan Allah, itu kecil sekali Allah, Bu. Tidak mungkin kita bisa hadirkan. Nabi Musa aja mau melihat Allah di gunung itu, gunungnya hancur, dia belum lihat Allah. Baru cahaya sedikit aja gunung sudah hancur, apalagi mau menghadirkan Allah. Tidak mungkin. Walaupun itu arti kata hias, itu akan membingungkan orang. Nah, inilah dulu ketika orang belajar tarekat, banyak yang sesat. Kenapa kata-kata menghadirkan Allah itu seolah-olah hadir betul Allah itu? Tidak, Ibu. Tidak seperti itu. Jadi di dalam sholat itu yang perlu kita lihat tadi, saya gambarkan tadi itu, cara sholatnya Rasulullah itu adalah dia paham betul apa yang dia baca dan dia hayati. Contoh Ibu ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu lihat handphone, ya kan, lihat handphone, baca WA, itu saking seriusnya baca WA, suami di sebelah kiri, sebelah kanan, istri, anak-anak sebelah kiri, Ibu enggak peduli. Atau Bapak tidak peduli. Kenapa? Saking asiknya, saking fokusnya. Begitulah seharusnya sholat itu. Seperti Bapak kalau nonton TV itu. Misalnya nonton TV, lagi nonton bola tuh. Bayangkan ketika nonton bola, itu kaki, tangan gerak juga tuh. Seolah-olah dia main bola. Kenapa? Karena jiwanya ikut tuh nonton. Bukan hanya matanya, tapi perasaannya. Harusnya sholat begitu. Jadi bukan menghadirkan Allah, tapi memaknai apa yang kita baca. Makanya Bapak Ibu kalau mau pelatihannya, nanti saya siap. Saya dulu berikan pelatihan, nanti tingkat lanjutan, nanti Pak Lukman lagi. Tingkat dasar saya belikan. Memang butuh 4 jam itu Ibu. Sekaligus kita latihan. Latihan untuk masuk ke alfa, mendidik pikiran kita, menanam yang namanya memori. Saya sebenarnya mau menjelaskan lagi tentang otak, tapi waktu kita sangat sempit. Insya Allah kalau saya diberi kesempatan waktu lain kali, saya jelaskan lagi detail tentang otak. Kenapa manusia itu hebat? Hebatnya di otaknya itu. Berbeda dengan otak-otak yang lain. Beda dengan binatang, beda dengan yang lain. Di situ diberikan Allah keistimewaan. Nanti kita bahas di situ. Jadi kata-kata menghadirkan itu akan menyesatkan Ibu Umi Zakiyah. Bukan menghadirkan, Bu, memaknai arti bacaan-bacaan sholat. Kalau menghadirkan bingung nanti orang. Loh, bagaimana? Makanya macam-macam orang jenis sholatnya. Makanya khusyuk itu ada 2. Ada khusyuk instan, ada khusyuk sebenarnya. Khusyuk instan terbagi 4. Apa khusyuk? Apa itu? Ada terpaksa, ada menduga-duga, ada merekayasa. Nah itu tadi dia. Ada menduga-duga. Dia menduga tuh. Wah, hadir Allah. Belum. Allah sampai diulang berkali-kali untuk menghadirkan Allah. Padahal tidak bisa. Allah itu besar, tidak mungkin dihadirkan Bapak Ibu. Ibu sudah bilang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Kalau tidak bisa dirasakan, bagaimana bisa dihadirkan? Dia bukan benda, bukan makhluk. Iya kan? Jadi dia meliputi segala sesuatu. Dia meliputi kita ini. Ibarat ini Bu ya, tidak sama, ini ibarat saja supaya gampang otak kita, karena manusia itu selalu ada perbandingan baru dia bisa. Ibarat ikan dalam air tuh. Sama kita nih menghirup oksigen, kita tidak lihat oksigen, padahal kita hirup oksigen itu, ya kan? Seperti itu. Merasa pun tidak, kita rasa pun oksigen tidak. Rasa apa oksigennya? Rasa asin kah? Apakah? Tidak ada. Kita tidak rasa. Begitu juga Allah, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tapi ada meliputi kita. Meliputi alam semesta. Seperti itu Ibu. Nanti kalau mau kita lebih detail lagi berikutnya. Ya, karena waktu ini sempit sekali, mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Pak Rodian bagaimana Pak? Masih ada waktu? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Mas Andri, apa kita tambah atau gimana? Monggo silakan.
Mas, kalau masih kita kasih kesempatan lagi satu Ya, pertanyaan lagi ya kalau ada. Silakan. Ustadz, saya Ya, dengan ya silakan. Kalau saya kok sedikit tadi bahwa Allah itu kita bisa merasakan gitu, Ustadz ya. Ya, bagaimana? Tadi Ustadz bilang bahwa Allah itu nggak bisa dirasakan gitu, tapi kok saya bisa merasakan kehadirannya ya. Misalnya sesekali ya, bisa merasakan kehadiran setan juga gitu, tapi juga bisa merasakan kehadiran yang Sang Pencipta dan melihat keberadaan beliau gitu. Iya. Itu. Jadi baik Bapak Ibu, Dua-duanya baik, bisa terima kita kasih. lihat sebetulnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang beberapa orang belajar tarekat, belajar ini dia bilang bisa Pak. Tapi kalau itu dilakukan, coba aja Pak. Nabi Musa aja tidak mampu, Rasulullah aja tidak ketemu, tidak ada yang bisa merasakan Pak. Kalau kita bisa merasakan berarti dia berarti berwujud makhluk. Rasa itu berkaitan dengan makhluk Pak. Gitu. Jadi kalau kita bisa merasakan berarti dia makhluk Pak, bukan maha kuasa. Bayangkan Nabi Musa aja, Nabi Pak, yang langsung mau lihat gak bisa Pak, gak mampu. Mau ngerasa juga gak mampu Pak, gak bisa, gak mungkin. Rasulullah aja gak ketemu Pak. Buka hadisnya satu pun gak ada yang ketemu. Ketika Isra Mi'raj pun dia tidak ketemu Pak. Tidak bisa Pak. Karena memang sudah begitu ketentuannya. Allah meliputi. Kita tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat. Kalau ada yang dirasakan, jangan-jangan perasaan kita doang. Tapi bukan Allah. Karena kalau Allah tidak mungkin. Iya, sekelas Nabi aja tidak mungkin, apalagi kita Pak. Jadi itu pelajaran, itu yang saya bilang tadi. Ketika orang belajar tarekat, inilah yang bisa menyesatkan. Kita yakin betul keberadaan Allah. Kenapa? Karena bukti-buktinya ada. Tetapi kita tidak bisa merasakan. Kita diliputi oleh Allah, tapi kita tidak bisa merasakan, Pak. Tidak bisa, tidak mungkin. Kalau iblis bisa kita rasakan, setan bisa kita rasakan, Pak. Kenapa? Dia makhluk, bisa kita rasakan. Malaikat bisa kita rasakan, dia makhluk. Tapi kalau Allah bukan makhluk, Pak, tidak bisa. Berarti dia tidak esa, Pak. Tidak kuasa. Ya kan? Tidak tak terhingga. Kalau masih bisa dirasakan, belum tak terhingga, Pak. Sementara Allah itu tak terhingga. Tidak bisa dirasakan. Hanya bisa kita melihat dia dengan apa yang diciptakan. Kebesarannya yang bisa kita lihat, Pak. Kebesaran akan kekuasaannya bisa kita lihat. Tapi bahwa Allah sendiri tidak mungkin. Ya kan? Seperti itu. Begitu, Pak. Ya, Ustadz. Jadi memang definisinya ini itu yang saya maksudkan mungkin ya. Jadi bukan dirasakan sebetulnya ya. Bukan dirasakan, Pak. Kita merasa. Kita merasa karena perasaan kita lain dari biasanya sehingga kita merasa ada Allah. Memang kita harus merasa diawasi, merasa ada yang lihat kan begitu. Tapi kita lihat nggak ada yang lihat, tapi merasa dilihat sehingga perilaku kita itu bisa terkontrol. Karena kalau kita tidak merasa dilihat, perilaku kita seenaknya, Pak. Ya? Kucing aja kalau merasa diawasi dia nggak makan tuh makanan, Pak. Begitu tidak diawasi dia makan tuh, dia empat. Gitu kan, Pak. Jadi merasa, Pak, hanya merasa. Boleh-boleh aja orang merasa, tapi sebenarnya tidak ada. Perasaan itu sebenarnya hanya kita doang. Makanya tiap orang berbeda-beda. Begitu. Kenapa? Karena dia merasa menurut dirinya, menurut pikirannya. Tapi kalau menurut Quran tidak begitu. Kalau menurut Quran kita harus sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Apa yang dicontohkan para nabi. Maka perasaan-perasaan itu harus kita hindari sehingga kita harus lihat makna-makna daripada bacaan sholat. Kita pahami. Bukankah Al-Quran itu pedoman, Pak? Jadi betul-betul Al-Quran itu harus dijadikan pedoman. Jangan dijadikan bacaan doang, tidak dilaksanakan. Jadi Ustadz, Ustadz mohon maaf. Jadi mungkin ini perbedaan definisi. Iya, definisi. Boleh, Pak, perbedaan definisi. Apa yang sebetulnya kita lihat keberadaannya dan lain sebagainya itu mungkin kita salah mendefinisikan itulah. Definisikan, iya benar. Kita bisa beda definisi, Pak, benar. Ya, beda definisi, benar. Ini dan lain sebagainya. Beda definisi. Ya, itulah beda definisi. Wajarlah beda definisi. Kalau setan memang sering kita lihat itu ya.
Oh iya Pak, wajar. Harus dilihat Pak. Dari setan jin dan manusia harus dilihat. Artinya dari diri sendiri aja udah kelihatan. Iya udah kelihatan Pak perilaku kita. Kemudian dari jin itu Pak, dari jin tadi belum saya jelaskan contoh. Bapak bangun jam subuh kan jam 4.15 Pak. Ya. Misalnya jam 4.15. Bapak bangun 3:30 lewat tuh 5. Waduh mau salat tahajud udah salah-salah. Mau apa, udahlah tidur 30 menit, lumayan lah buat nambah-nambah tidur. Tadi kan kurang tidur, bangun jam 6:30. Nah itulah jin Pak. Yang berada di dalam diri kita mempengaruhi, udahlah tidur lagi lah. Kamu kan kurang tidur, sedikit masih lama kok, ada tidur lagi. Terbangunnya lambat. Nah itu. Betul. Nah itu seperti itu. Itu yang umum. Ya silakan Pak Levi. Malam. Ya, alhamdulillah nih Pak, karena waktu juga nih, alhamdulillah, bersyukurillah. Luar biasa Pak. Sepertinya banyak ini ya. Perlu kita lanjutkan ini, mungkin ada sesi lagi. Perlu. Ya, perlu banget. Siap Bapak. Masih banyak sekali. Banyak sekali. Tadi baru mungkin baru 2%, 3%. Bapak masih sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ya, insya Allah Mas nanti Rodian, kita jadwalkan Mas Rodian lagi. itu Mas Rodian ada pertanyaan di chat itu. Oh ya, apa itu? Sebentar. Ya, mungkin bisa dibuka dikit ya. Ya, di chat dari Asih ya. Mungkin saya bacakan aja. Ya, silakan. Boleh. Ya, Pak Ustadz ada pendapat untuk menjaga konsentrasi sholat, maka sholatnya dipercepat. Bagaimana pendapat ini? Bagaimana Bu? Oh, menjaga konsentrasi maka sholatnya dipercepat. Baik. Oh tidak Ibu, karena ada tumak ninah. Tumak ninah itu tenang dalam bacaan, tenang dalam pikiran, tenang dalam gerakan. Dia mempercepat itu hanya untuk mengibuli dirinya sendiri. Sebenarnya menggugurkan saja. Iya, menggugurkan sholat. Tapi sesungguhnya ketika dia tenang, dia masuk ke alfa, dia akan bisa konsentrasi, dia akan bisa fokus. Kemudian ada pertanyaan satu lagi ini. Ada satu lagi ini. Tadi ada satu, tunggu sedikit lagi ini. Bapak, bila ada orang perilakunya baik tapi tidak mengenal sholat, contohnya kakek nenek, saya yang yakini kejawen, terima kasih. Oh begini, jadi ada juga menyampaikan bahwa kan perilakunya udah baik tuh, sholatnya enggak boleh Pak. Hubungan kepada Allah itu utama, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi nanti dianggap akhlak mulia, dua-duanya berjalan. Hablum minallahnya jalan, apa hablum minallah? Sholat, puasa, ya kan? Kemudian haji, zakat dan lain-lain. Ini hablum minallah, ini wajib Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Kemudian hablum minannas hubungan kepada semanusia. Di luar negeri hablum minannasnya bagus tuh. Sebagian besar hablum minannasnya bagus. Mereka jujur, komitmen, konsisten sebagainya. Tapi hablum minallahnya tidak ada, tidak dianggap akhlak mulia. Dia hanya namanya akhlak baik doang. Jadi berbeda akhlak mulia dengan akhlak baik. Akhlak baik itu hanya hubungan kepada manusia, akhlak mulia itu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu Bapak Ibu. Jadi dua-dua harus berjalan, sholatnya harus berjalan. Karena nanti kita jelaskan lagi Bapak Ibu berikut apa itu kafir. Kenapa orang bercerita kafir, mengkafirkan orang? Apakah mengkafirkan orang bisa atau tidak? Nanti kita bahas. Kemudian kalau ada yang menimpa kita, sebenarnya kita ini oleh Allah di apa nih? Apakah kita diazab? Apakah kita diuji? Apakah kita dicoba? Apakah musibah? Beda-beda Ibu. Jangan Ibu nanti kena masalah, oh saya diuji. Kena masalah diuji. Belum tentu. Bisa jadi Bapak Ibu diazab, Ibu tidak mengerti. Bisa jadi Bapak Ibu itu musibah, Bapak tidak tahu. Nanti kita bahas. Nanti kapan pertemuan lagi kita akan bahas. Masih banyak yang perlu kita bahas. Ya, insya Allah nanti dijadwalkan lagi Pak Ustaz. Baik. Amin. Ya, baiklah mungkin untuk hari ini karena waktu juga ini mungkin karena ada yang mau kerja, ada lain-lain, jadi kita akhiri dulu. Mohon doa dulu Pak Ustadz. Baik. Mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta barakahnya kepada kita, juga maghfirahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami ini mengakui, ya Allah, kami mengakui bahwa kami ini banyak melakukan kesalahan. Kami banyak berbuat dosa, ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak menganiaya diri kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Selamatkan kami dari siksa dan azab Engkau yang sangat pedih. Ya Allah, berilah kami kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki. Kami yakin, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah, lagi Maha Penerima Taubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan-Mu kepada kami, ya Allah. Limpahkan rezeki-Mu kepada kami, ya Allah. Rezeki yang halalan thayyibatan wa barakatan. Kami ini fakir, ya Allah. Engkau lah yang Maha Kaya. Engkau tidak membutuhkan apa-apa. Kami yang sangat butuh, ya Allah. Limpahkan rezeki-Mu kepada kami semua, ya Allah. Berkahi hidup kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari virus corona ini, ya Allah. Sembuhkan kami dari virus corona ini, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami, ya Allah, yang dirawat di rumah sakit, yang terkena virus corona ini, ya Allah, dan penyakit-penyakit lainnya, sembuhkan mereka, ya Allah. Sembuhkan mereka, ya Allah. Engkau lah yang Maha Penyembuh, ya Allah. Segudang pun kami minum obat, tidak mungkin kami sembuh, ya Allah, jika Engkau tidak sembuhkan. Sembuhkan kami, ya Allah. Engkau lah yang Maha Penyembuh. Jika kami sakit, Engkau yang sembuhkan, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang karantina mandiri, ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan kami semua. Angkat penyakit ini dari negeri kami, ya Allah. Jadikan negeri kami negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa kerabat-kerabat kami, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak kami, keturunan kami, ampuni kami, ya Allah. Kami banyak melakukan perbuatan dosa. Jika tidak ada ampun-Mu, ya Allah, hina kami ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungi kami, ya Allah, dari segala macam mara bahaya akan menimpa kami. Begitu pula keluarga kami, ya Allah, anak istri kami, suami kami, keturunan kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, limpahkan kesabaran-Mu kepada kami, ya Allah. Karena kesabaran adalah milik-Mu, ya Allah. Jika Engkau tidak limpahkan kesabaran, tidak mungkin kami mampu sabar, ya Allah. Limpahkan kesabaran, ya Allah. Tuntun kami, ya Allah. Bimbing kami agar senantiasa berada di jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah. Berikan kami nikmat-Mu sebagaimana Engkau berikan nikmat para nabi-nabi-Mu, para syuhada, para solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hanya mampu berdoa, ya Allah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa jika Engkau tidak mengabulkan doa kami. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata bahasa saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Selaku manusia biasa tentulah saya sering hilaf, sering salah. Begitu juga ada ayat-ayat yang salah atau hadis. Bapak Ibu harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kepada perkataan Ustadz. Jangan kepada perkataan siapa. Periksa Al-Quran dan periksa Sunnah Rasulullah. Cari yang benar, karena hanya Al-Quran satu-satunya kebenaran yang harus diyakini. Tidak ada lain. Manusia itu sering hilaf, sering salah. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ya, Ibu. semoga berkah. Terima selalu kasih. Insyaallah Selalu di lain sehat, Pak waktu Ustadz. kita bisa Ya, ketemu. bisa lanjut lagi Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, nomor handphone saya silakan dicatat 0852 Silakan Bapak Ibu. Ya. 0852 5567 4119. Ini nomor WA juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau tadi ada yang mau ditanyakan yang saya sampaikan tidak sempat, silakan langsung direct. WA sama dengan nomor telepon 0852 5567 4119. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih Kang Agus. Semuanya. Bagus, makasih. Alhamdulillah. Baik, kita Sambung lagi. Sebelumnya Disambung kita lagi. ini aja kita doa kafaratul majelis dulu biar doa kita bermanfaat barokah pertemuan kita ini. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ini luar biasa hari ini banyak sekali 50 tidak berkurang-kurang. Luar biasa. Sambung lagi Mas Rodian. Iya, nanti insya Allah kita jadwalkan lagi bisa Mas Henry bisa. Ini sedikit pemberitahuan bagi yang berminat nanti siang ada pengajian langsung oleh Pak Lukman Hakim via Zoom juga. Nanti kalian berminat nanti saya share ke Pak Mas Rodian nanti biar langsung di share ke Pak Rodian ya. Silahkan. Amin. Jam 1 insya Allah. Temanya tentang kekuatan tawakal. Itu beliau nih Pak Lukman Hakim yang menemukan metode 3T tadi. Terima kasih itu pengumumannya. Ya, makasih Mas Agus Sadiawan. Mas Agus. Matur nuwun. Saya live dulu nggih. Saya juga mau live ya, mau ada ini lebih lanjut. Makasih Mas Henry. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Pamit Yondri. Matur nuwun. Ria, minggu pekan depan ya Ria. Minggu depan ya. Ya sip. Iya. Kalau materinya sudah siap. Oke, tak share ya. Iya, siap. Yuk, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Andri. Iya, Vin. Waalaikumsalam. Ada rekamannya ya yang hari ini? Ya ini. Rekornya. Ya ada. Nanti saya coba. Karena tadi yang record Pak Ustadz ya. Oh gitu. Iya. Kalau Pak Ustadz nanti mau ngadakan pelatihan sholat itu apa juga lewat online? Iya. Metodenya pakai online terus semua. Nanti kita jadwalkan lagi ya. Iya. Kalau itu aku mau daftar yang ikut pelatihan sholat yang online 4 jam ya itu ya. Iya. Kalau bisa hari Ahad gitu supaya semuanya bisa siap ready. Memang aku pernah ikut latihan sholat itu dengan Pak Abu Sangkan ya. Itu mulai pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz Ibrahim ini mau memberi 4 jam itu mungkin ya saya tak daftar gitu. Pamit ya. Matur ya. Mekanismenya. Pamit. Satu lagi minggu depan kan Mbak Ria ya, Dokter Ria ya. Saya punya beberapa teman yang bukan SMA 3
tapi ada masalah dalam penglihatan, boleh ya saya share ya? Boleh. Ini kan namanya ilmu itu kan untuk semuanya. Nggih, matur suwun Andri, nggih. Pareng rumiyin, assalamualaikum, matur suwun. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dri pamit Dri ya. Yo ya Den. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.